Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harapkan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Jangan lupa anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini sampean bisa masuk di e-learning, kemudian melaksanakan absensi terlebih dahulu, sehingga kehadiran Anda semua tercatat dan terakumulasi oleh data sekolah. Langsung saja, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang BIOS dan CMOS, serta membahas tentang setup BIOS. Kemudian pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang perangkat lunak atau teknologi perangkat lunak, di mana proses tersebut adalah kita menggunakan hardware kita, ya, bisa dalam bentuk komputer, bisa dalam bentuk laptop, atau dalam bentuk ponsel atau HP, supaya penggunaannya bisa dimaksimalkan. Sebelum kita lanjutkan tentang perangkat lunak, supaya pembelajaran kali ini lebih fokus, saya buat pertanyaan dulu. Jadi yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perangkat lunak? Kemudian yang kedua, jenis dan pengelompokan perangkat lunak beserta penjelasannya. Yang ketiga, sebutkan 3 jenis perangkat lunak sistem. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan sistem operasi? Dan yang kelima, apakah fungsi sistem operasi? Jadi bisa di pause dulu videonya, kemudian ditulis pertanyaannya, supaya nanti tidak mengulang lagi untuk kembali ke slide pertanyaan. Ya, jadi langsung nanti bisa dioret-oret di kertasnya. Kemudian yang berikutnya dikumpulkan di KI 3 dengan kode perangkat lunak dan pengirimannya dalam bentuk PDF. Jadi semisal nanti sampean foto harus dalam bentuk PDF, atau mungkin dalam bentuk ketikan juga harus disimpan dalam bentuk PDF. Teknologi perangkat lunak. Jadi pada gambar tersebut ada user paling atas, kemudian yang paling bawah ada hardware PC, ada sound system, ada keyboard, ada mouse, ada monitor, kemudian juga ada mesin cetak. Lah, ini namanya hardware komputer. Kemudian fungsi dari perangkat lunak itu ada di mana? Fungsi dari perangkat lunak itu ada di tengah-tengah antara user dan hardware, di mana perangkat lunak adalah berfungsi untuk menghubungkan antara user dan hardware. Jadi untuk mempermudah komunikasi antara user dan hardware-nya, di mana dari perangkat lunak tersebut terdapat jenis device driver, kemudian sistem operasi, dan yang berikutnya utility program atau program utility. Jenis dan pengelompokan perangkat lunak. Ada 2 jenis perangkat lunak, yaitu yang pertama perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem berfungsi
melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna untuk komputer. Ya, jadi itu adalah keterangan dari perangkat lunak sistem. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application software. Perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan penggunanya. Itu namanya perangkat lunak aplikasi. Jadi contohnya semisal kita mau membuat tulisan, lah itu bisa digunakan dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi Microsoft Word. Semisal kita mau menggambar, bisa kita menggunakan perangkat lunak aplikasi Corel dan yang lain-lain. Pengelompokan teknologi perangkat lunak. Software perangkat lunak sistem personal, sistem operasi personal, komputer workstation, workgroup, sistem operasi jaringan. Jadi softwarenya ini bisa digunakan secara bersama-sama dalam media jaringan. Enterprise sistem operasi midrange, komputer dan mainframe. Kemudian yang kedua, perangkat lunak aplikasi, contohnya adalah word processing. Nah, digunakan untuk membuat tulisan, spreadsheet untuk membuat tabel basis data, kemudian exam dan yang lain-lain. Grafik ini bisa menggunakan Corel, bisa menggunakan Photoshop dan yang lain-lain sesuai dengan kemampuan. Kemudian workgroupnya electronic mail group, penjadwalan dan berbagi pekerjaan. Jadi sistem kerjanya itu nanti bisa kita kirimkan, ya, jadi hasilnya semisal kita sudah mengetik, ya, kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain, itu lewat mail bisa, kemudian lewat WA atau yang sekarang itu juga bisa, ya. Jadi cara kerjanya itu setelah kita mengetik, kemudian untuk bisa disebarkan ke orang lain bisa lewat mail, bisa lewat WA atau bisa lewat Facebook dan yang lain-lain. Kemudian bisa digunakan untuk penjadwalan. Jadi semisal kita menginstal aplikasi untuk penjadwalan, nah itu nanti seperti alarm lah ya perangkat keras kita. Kemudian berbagi pekerjaan. Ini semisal kita bekerja di media sosial, lah ini biasanya kita kan sharing video, sharing gambar, sharing pesan suara dan yang lain-lain. Nah itu adalah workgroupnya. Kemudian enterprise, general ledger, order, entry, payroll dan sumber daya manusia lainnya. Kalau sekarang itu lebih sering menggunakan mungkin tampilan yang berupa grafik, ya. Yang berikutnya, perangkat lunak sistem. Ada 3 jenis dasar perangkat lunak sistem. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program utilitas. Dan yang ketiga, penerjemah bahasa komputer atau language translator. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah, yang pertama adalah tentang sistem operasi. Oke, kita lanjutkan. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing perangkat dapat saling berkomunikasi. Contoh dari sistem operasi ada lambang dan simbolnya. Yang pertama Windows, ada Linux, ada Symbian OS, ada Mac OS, ada
iOS, ada Windows Phone, ada BlackBerry, dan ada Android. Lah itu semuanya adalah sistem operasi. Jadi apabila pada komputer kita itu tidak diisi sistem operasi, maka kita akan kesulitan dalam menjalankan perangkat keras tersebut. Ya. Nah, sistem operasi ini jenisnya ada dua, ada yang open source atau ibaratnya tidak berbayar, kemudian ada yang berbayar. Nah, untuk yang berbayar itu biasanya berbasis Windows, ada juga yang berbasis Apple atau Mac OS. Nah itu biasanya yang berbayar. Kemudian kalau yang gratis itu ada Linux, ada Android untuk HP. Kemudian kalau Windows yang berbayar pada HP namanya Windows Phone. Ya, oleh karena itu, misal kalau kita membeli HP Android, maka harganya sedikit lebih murah ya, karena sistem operasinya tidak berbayar. Tapi kalau sistem operasinya menggunakan Windows, lah itu ponselnya biasanya sedikit lebih mahal karena berbayar. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi yang dihubungkan dengan para penggunanya. Jadi operasi sistem ini adalah digunakan untuk dasar dalam menjalankan perangkat keras kita. Ya, semisal kita mau menginstal program MS Word atau Office untuk mengetik, maka yang kita perlukan terlebih dahulu adalah program aplikasi. Kemudian program aplikasi tersebut ditempeli oleh sistem operasi tersebut, kemudian ditempeli oleh program aplikasi MS Word. Atau semisal pada HP kita, pada Android ya, pada sistem operasi Android, kita kepengen menginstal game ya, program games, misal Mobile Legends atau yang lain lah. Mobile Legends atau yang lain itu namanya program aplikasi. Kemudian akan diinstal dan tertempel pada sistem operasi. Sistem operasinya bisa Android, Nugget, bisa P, bisa, itu misal contohnya. Nah, apabila tidak ada sistem operasi, maka program-program aplikasi tersebut akan sulit untuk ditempelkan pada perangkat keras kita. Ya, oleh karena itu pada gambarnya ada user, kemudian sistem operasi, lah di situ dihubungkan dengan beberapa perangkat keras, semisal RAM, hardware drive, RAM BIOS, dan printer. Ya, dimana di situ nanti akan tersimpan program aplikasi yang diperintah oleh user. Sistem operasi yang terkenal ada Windows 97, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1, kemudian yang terakhir Windows 10 ya. Ini tabelnya tidak muat. Nah, itu adalah perkembangan daripada sistem operasi. Kemudian ada Mac OS X. Nah, ini untuk server. Kemudian ada Unix, ada Solaris, ada Linux. Jadi personalnya ini maksudnya adalah jenis-jenis pabrikan daripada operasi sistem. Kemudian workgroupnya ada Windows Server. Jadi untuk membangun server itu bisa menggunakan Windows Server. Microsoft XP juga ada, Mac OS Server, Unix, Solaris, Enterprise, Windows NT Server, Windows Advanced Server, Windows XP, Unix, Solaris, kemudian Consumer, Windows
Windows XP Embedded dan Solaris. Jadi untuk konsumernya ini lebih banyak yang menggunakan yang tidak ada network servernya ya. Biasanya digunakan untuk personal pada penggunaan hardware komputer. Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran kita kali ini. Jadi apabila ada pertanyaan nanti silakan sampean bisa langsung nulis di grup, kemudian nanti akan saya jawab. Kemudian jangan lupa yang berikutnya adalah tugasnya nanti harus dikerjakan dan dikirim di KI 3. Untuk pelajaran minggu depan kita masih melanjutkan tentang OS. Mungkin akan langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memasang operasi sistem pada perangkat keras kita. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.